Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij adalah surah yang ke-70 di dalam Al-Quran. Ada juga yang memberi nama surah kita ini dengan nama bunyi ayat pertama, surat Sa'ala Sa'ilun. Sedang membaca surat apa? Lagi baca surat Sa'ala Sa'ilun. Tapi yang pasti, pemberian nama-nama surah yang ada dalam Quran ada 114 jumlahnya. Amrun tauqifiyun binallah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. Jadi bukan Nabi memberikan nama, bukan malaikat yang memberikan nama-nama itu, tetapi Allah sendiri yang telah memberikan nama-nama itu semenjak Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa pesan-pesan, informasi-informasi penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan melalui menelusuri ayat-ayat kita dalam surah yang Allah beri nama dengan surah Al-Ma'arij. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya pada ayat yang pertama, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Perkataan sa'ala yang bermakna meminta. Ya, kalau meminta itu diantaranya minta informasi. Bagaimana jalan menuju ke Masjid Jabal Rahmah? Oh, berarti yang bersangkutan apa yang diminta? Meminta informasi. Atau meminta itu adalah meminta barang, benda, sesuatu. Minta duit, minta makanan. Itu penerjemahan dari kata sa'ala, meminta. Adapun orangnya, pelaku yang melakukan permintaan itu dalam struktur bahasa Arab disebut sa'ilun, orang yang meminta. Jadi sa'ala sa'ilun, telah meminta si sa'il, begitu. Dan anehnya pada kali ini yang dia minta ini di sini teksnya bukan yang diminta adalah informasi, bukan sebagaimana kebanyakan minta benda barang. Bukan. Yang diminta di sini oleh si sa'il azab Tuhan. Jadi seolah-olah begini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad mengatakan azab itu dekat, Al-Quran mengatakan bahwa kiamat sebentar lagi akan datang. Maka dia hanya begini, katanya azab Allah dekat bagi yang berbuat dosa, diazab. Mana dia azab? Atau orang turunkan agak satulah, kira-kira begitu. Ngeyel. Katanya kiamat mendatang. Kapan kiamat itu? Bapak Ibu hadirin sekalian, sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sehingga kita jumpai ayat yang senada di dalam Quran. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kunta minas sadiqin. Jika engkau memang pihak yang benar wahai Muhammad, kapan dia yang dijanjikan itu? Atau bahkan ada digambarkan dalam Quran, kalau engkau dari pihak yang benar wahai Muhammad, tolong turunkan hujan batu untuk kami dari langit. Minta azab, minta azab. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kan peristiwanya 14 abad yang lalu. Zaman kita sekarang ada enggak tipikal model-model yang seperti itu? Ada. Beberapa waktu yang lampau, tidak perlu disebutkan namanya, tidak perlu disebutkan di mana peristiwanya, dia sesat. Semua orang mengatakan sesat. Bahkan ada pula mengatakan dirinya nabi, ya, dia mendeklarasi dirinya sebagai nabi. Lalu yang berotoritas
untuk hal ini datang ulama Departemen Agama datang menasihati. Ini sesat Pak, landasan syariat kita begini bla bla bla. Terus apa komentar dari yang bersangkutan? Pak, tidak usah urus orang, urus saja moral. Jika kami memang sesat, biar aja Tuhan aja yang memberikan azab kepada astagfirullah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu persis sama seperti 14 abad yang lalu musyrikin Mekah itu ngeyel dan minta begitu kepada Nabi. Engkau jika pihak yang benar wahai Muhammad, mana dia azab Tuhan itu? Turunkanlah agak satu. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bertanya si sa'il, mana dia azab yang pasti itu? Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala merespon, menjawab dari tipikal yang manusia yang seperti itu? Pada ayat kedua dijelaskan oleh Allah, lil kafirina laisa lahu dafi'. Kalau orang kafir ndak usah minta azab Tuhan, itu otomatis akan dapat, ndak perlu minta. Tapi ingat, kalau datang azab Allah itu tidak bisa cancel, tidak bisa mengelak. Tunggu dulu, bisa tidak diulang lagi? Misalnya ya kejadian Cianjur kemarin, boleh tidak? Ya Allah, tunggu sebentar ya Allah, ulang lagi, nggak jadi. Tidak bisa. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Kalau untuk orang kafir tidak perlu minta, itu sudah otomatis dapat pasti itu. Bahkan sudah dicicil dari dunia. Nah, di dunia juga sudah dicicil azabnya. Jika datang azab Tuhan itu tidak bisa mengelak. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir, bila datang azab itu tidak bisa mengelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini model-modelnya ini. Jadi bila satu peristiwa di dalam Quran tidak disebutkan secara komplit, menjawab 5W 1H, siapa yang dimaksud tidak disebutkan, kapan kejadiannya tidak disebutkan, bagaimana kejadian itu dengan detail tidak begitu detail, datang dalam bentuk clue, datang dalam bentuk global, maka perangai yang seperti itu, peristiwa yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Cocok dengan teorinya Ibnu Khaldun yang berkata at-tarikhu yu'iddu nafsu, sejarah itu dia akan berulang kembali. Dulu sudah kejadian yang seperti ini, maka sekarang pengulangan sejarah, copy paste. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dari mana azabnya datang? Yang pasti bagi orang kafir itu azabnya datang dari Allah. Minallahi zil ma'arij. Jadi ada di kalangan ulama tafsir yang berpendapat begini, lil kafirina laisa lahu dafi' minallah. Nah, titiknya di situ. Tidak usah minta. Ibaratnya dalam penafsiran begini, bagi orang kafir tidak usah minta, itu azab pasti akan datang dari Allah. Itu satu pendapat bahwa ayat ini tersambung dengan secara simultan dari minallahi lil kafirina laisa lahu dafi'un minallah. Makanya disebutkan pada ayat berikutnya zil ma'arij. Bisa juga disambungkan minallahi zil ma'arij seperti dalam teks ayat, tapi ada juga minal ma'arij al malaikatu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dari Allah, yang Allah itu memiliki ma'arij. Pada mulanya ma'arij itu diartikan yang memiliki langit. Tapi kalau kita merujuk kepada makna asal kata, ma'arij itu adalah kata jamak plural dari kata tunggalnya mufradnya mi'raj.
Bapak Ibu pernah dengar kata Mi'raj, Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Mekah ke Al-Aqsa itu Isra. Dia kan dalam satu malam itu balik lagi. Nah, perkataan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjid Al-Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu sampai sekarang di pelataran Masjid Al-Aqsa itu ada satu monumen kecil ditulis sebagai Mi'rajun Nabi, tempat naiknya Nabi. Oleh karena itu Mi'raj itu disebutkan tempat naik, tempat naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncul kata Mi'raj dalam hadis Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minina. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya? Jiwa kita, roh kita, jiwa kita ini kan berasal dari Allah ya, berasal dari Allah, dan dia akan kembali kepada Allah ya. Jiwa-jiwa kita ini ingin selalu dekat dengan pemiliknya, makanya kita sholat 5 waktu, makanya kita membaca Al-Quran. Itu adalah cara supaya jiwa kita mendapat asupan gizinya. Dia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Kalau kita bawa jauh, dia sudah lama nggak sholat 5 waktu, bolong-bolong, sudah lama nggak baca Quran, bagaimana? Oh, dia akan jauh lebih puas dari binatang buas. Rohaninya kering, miskomunikasi sama dengan HP, harus dekat dengan tower supaya sinyal. Ini HP-nya di mana, towernya di mana, no signal. Rohani kita berasal dari Allah, dia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Oleh karena itu, untuk sampainya jiwa roh itu kepada pemiliknya perlu tangga. Maka tangganya itu apa? Tangga sholat tadi, membaca Quran tadi kan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, tempat tangganya orang-orang mukminin, jiwa-jiwa mereka untuk sampai kepada Allah SWT. Makanya disebutkan qiyamul lail itu hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Di waktu itu rohani kita, jiwa-jiwa kita ya berkesan. Orang semua tidur adem dengan kesadaran kita bangun, lalu ya jiwa-jiwa menuju Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam tadi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naiknya malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala, perbandingan satu hari itu di sisi Allah sama dengan 50.000 tahun dalam perhitungan manusia. Kalau dalam surah As-Sajdah itu disebutkan satu hari di akhirat perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini persoalan relativitas waktu. Nah, disebutkan dimensi waktunya dalam ayat kita ini. Untuk sampainya saya berjalan kaki ke jalan depan sana, jalan besar, perlu sekian menit. Tapi untuk sampainya suara saya ke jalan raya itu, mana yang lebih cepat? Oh, kecepatan suara jauh lebih cepat berbanding kecepatan saya pergi dengan kaki saya. Kecepatan cahaya bagaimana? Oh, jauh lebih cepat. Dan malaikat itu terbuat dari cahaya. Di kalangan ulama ada yang berkata begini, kalau ini kan tadi persoalan kita adalah orang kafir minta azab kan, minta azab itu persoalan. Kalau dari hari ke hari, waktu ke waktu diazab dengan aneka ragam azabnya di akhirat. Nah, itu waktu terasa lama, terasa cepat. Oh, terasa lama sekali. Tapi kalau yang ditemukan, didapatkan kenikmatan surga di akhirat, itu waktunya terasa cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyaman dengan kajian kita ini, nyambung, suka, lagi mood. Yang setengah jam, 1 jam terasa baru 15 menit ya. Tapi kalau lagi tidak menyenangkan, pengajiannya tidak mood menerimanya, baru 5-10 menit, dalam hati bertanya-tanya, kapan selesainya? Sudah terasa 2 jam. Relativitas waktu.
yang mempengaruhinya dimensi di dunia ini masih begitu. Perbandingannya dengan akhirat seperti demikian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang miskin dalam hadis ada orang miskin bersabar dia lalu taat kepada Allah beribadah masuk surga orang soleh. Satu lagi ada orang kaya bersyukur dia tidak lupa dengan anak yatim fakir miskin berbagi lalu dia soleh baik amalnya masuk surga. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian jarak si miskin yang masuk surga tadi dengan si kaya raya yang juga soleh dia masuk surga juga. Tapi jarak duluan masuk surganya itu dikatakan dalam sabda Nabi 500 tahun. 500 tahun. Ya kalau 500 tahun satu harinya di akhirat sama 1000 tahun. Kalau pakai teorinya surah As-Sajdah kalilah 500 tahun. Kalau kita memakai teorinya dimensi waktu atau relativitas waktu yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij, satu hari berbanding 50.000 tahun kali 500. Lumayan jarak si miskin yang soleh masuk surga dengan si kaya tadi. Tapi tidak perlu dipertanyakan mau pilih miskin yang masuk surga atau yang kaya masuk surga. Kalau ada option ketiga ada enggak Pak Ustaz? Yang kaya raya tapi cepat jalan tol masuk surganya. Allahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menyebutkan tipologi dari ada orang yang begitu minta azab mana dia enggak satu turunan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Muhammad SAW ya dengan perilaku yang seperti demikian. Perlu sabar. Apa kata Allah? Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang baik. Ya, pada mulanya ayat kita ini diturunkan Allah kepada Nabi. Menyikapi hal-hal seperti ini perlu penyikapan, kesabaran, kelapangan dada. Tapi kan Bapak Ibu, tak tertutup kemungkinan kejadian itu juga terjadi kepada kita sekarang. Maka ini perintah ajakan untuk bersabar tidak hanya ditujukan buat Nabi Muhammad, tetapi berlaku untuk semua kita. Oleh karena itu ada kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan di dalam Quran jangan dilihat dari kekhususan ayat ini dulu turun pada Nabi, tapi lihatlah dari keumuman lafaz ini yang kebutuhan kita untuk bekal sabar itu bukan hanya Nabi, semua kita juga perlu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebesar apapun persiapan sabar kita, bekal sabar kita masih kurang. Maka dikatakan oleh Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, semua manusia ini merugi, termasuk kita Bapak Ibu merugi. Yang tidak merugi itu adalah yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menasihati dalam kebenaran, yang saling menasihati dengan kesabaran. Ada sabar dia menasihati, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia merugi. Maka perlu kesabaran. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Musyrikin Mekah yang minta azab itu menganggap bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad yang itu adalah merupakan wahyu dari Allah itu omong kosong, sehingga mana dia kiamat, mana dia azab. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menduga, memandang bahwa kiamat itu masih jauh, azab Allah itu masih jauh. Tapi kalau kita orang beriman itu menganggap bahwa azab Allah itu sangat dekat. Orang beriman itu dugaannya bahwa kiamat itu sebentar lagi. Jadi di antara tanda-tanda keimanan itu Bapak Ibu, dalam hatinya keyakinannya yang paling dalam, kiamat sebentar lagi akan datang, kiamat dekat. Dalam hatinya azab Allah itu adalah sangat dekat.
Ya kan tidak ada susahnya bagi Allah. Bapak Ibu, ada susahnya bagi Allah untuk menggoyang Cianjur kemarin? Ya hanya sekian detik hancur mengakibatkan ratusan yang meninggal. Tidak ada susahnya bagi Allah, sangat dekat. Apalagi kita semua warga Sumatera Barat dalam keterancaman kan. Tidak ada informasi di mana lagi berikutnya gempa yang akan terjadi. Allahu a'lam, barangkali kita. Kalau warga Kota Padang berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah mudah sekali, tidak ada susahnya, tidak ada repotnya bagi Allah untuk menurunkan azab itu kan. Allah perintahkan saja gelombang lautnya habis. Tapi kan Pak Ustaz, bisa kita naik ke Sedia Laut, ke arah Solo, bisa kita naik ke arah itu. Di sana juga ada gunung apinya, di sana juga ada. Tidak ada yang susah bagi Allah SWT. Apalagi para ilmuwan mengatakan bahwa di perairan laut kita ini ada megatrust, gunung api yang sangat dahsyat, yang apabila itu meletus jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi pada tahun 1800-an yang mengakibatkan terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Jika penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, tidak melakukan perangai-perangai yang macam-macam, maka keterjaminan Allah akan berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Para ulama menyebutkan ya mudah-mudahan gempa-gempa yang terjadi sebelum ini adalah mencicil, mengurangi dari ledakan besar itu sehingga tidak terjadi. Ya, tapi kalau umatnya ngeyel seperti disebutkan di sini, minta azab, atau umatnya tidak mendengarkan arahan para ulamanya, atau berperangai-perangai seperti umat-umat terdahulu, bisa jauh lebih cepat datangnya berbanding prediksi para ilmuwan yang melakukan penelitian itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikutnya mengaitkan peristiwa tadi itu dengan hari berbangkit. Dikaitkan peristiwa ini karena di akhirat itu pasti azab gitu kan. Kadang di dunia sudah mulai dicicil. Nah, bila terjadi hari kiamat nanti yang dimulai dengan yauma takunus sama'u kal muhli. Di hari itu ketika langit menjadi bagian cairan tembaga, seperti cairan tembaga itu yang disebutkan. Langit yang sekarang kokoh, kuat, tanpa tiang, tanpa tali. Lalu ia ketika kiamat terjadi roboh runtuh. Ya, yauma idzin wahiyah, ya, wa syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah, jadi cair dia. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika kiamat terjadi. Terus wa takunul jibalu kal'in. Gunung yang kita lihat kokoh, kuat, berat itu bagaikan kapas. Apalagi gunung itu satu sama lain ditabrakkan, fadukatan wahidah. Berterbangan. Jadi walaupun Gunung Pangilun kelihatan kecil Bapak Ibu, tapi coba angkat, itu berat itu Gunung Padang. Tapi ketika kiamat datang dia bisa terbang kal'in, bagaikan kapas, bagaikan bulu-bulu ayam yang bisa berterbangan di bawah angin. Dan tahu Bapak Ibu sekalian bahwa gunung-gunung itu adalah sebagai pasak-pasak yang tiap di alam ini, bukan hanya sebagai memperindah, mempercantik alam raya. Fungsinya sangat vital, urgen sebagai pasak-pasak. Kalau pasak-pasak ini telah tercabut, ditabrakkan menjadi berterbangan, kiamat terjadi. Oleh karena itu, penceritaan kiamat di dalam Quran selalu diiringi dengan gunung-gunung yang ditabrakkan, gunung-gunung yang diterbangkan. Begitu terus. Terus, kalau kiamat benar-benar terjadi, gimana nasibnya yang tadi minta azab? Oke, dimulai oleh Allah begini nasib mereka. Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada lagi yang meminta bantuan seorang teman kepada teman yang lain. Kenapa disebutkan hamim? Kenapa disebutkan teman yang pertama di sini? Kenapa tidak istri dan suami, pasangan dan anak-anak? Kan anak-anak punya hubungan dengan orang tua. Kenapa disebutkan teman? Bapak Ibu, karena teman itu waktu di dunia itu yang paling awal cepat membantu. Ada kesulitan, bro, bisa minta beli dulu nggak? Saya nanti bulan depan bayar. Itu yang bisa begitu ke teman. Ya, setia kawan kan gitu bahasanya, setia kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang dulu waktu di dunia punya kesetia kawanan yang tinggi,
bisa bantu, kadang tidak diminta, datang mengulurkan bantuan. Nanti ketika hari kiamat terjadi, no, nafsi. Oh, teman kita pada di mana Ustaz? Ada di situ. Dia nampak, kita nampak dia, dia nampak kita. Di mana ayat yang menunjukkan demikian? Ayat berikutnya, yubassarunahum. Mereka memperhatikan Bapak Ibu melihat mereka, tapi seperti speechless, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keadaan berubah. Kalau di dunia kan telepon dulu teman, mana tahu dia bisa bantu. Akhirat wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman tidak bisa, jangankan teman, anak tidak bisa membantu orang tuanya, suami tidak bisa membantu istrinya. Memang waktu kita di dunia bisa beramal jama'i, sholat berjamaah, ibadah bersama-sama bisa. Tapi kalau soal hisab, perhitungan masing-masing. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum, mereka melihat orangnya ada kok, teman itu ada di situ. Kita juga lihat dia. Tega banget. Iya, dia tidak diberi kesempatan untuk menolong. Kita pun tidak bisa lagi merayu karena masing-masing nafsi. Mulai yawaddul mujrimu, pendosa yang tadi minta azab waktu di dunia. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi izin bibani. Azab itu udah real, kelihatan di depan mata. Kalau tadi mengolok-olokkan Nabi, mana di azabnya turunkan agak satu lah. Waktu nanti di hari akhirat, azab sudah di depan mata. Maka pendosa yang minta azab waktu di dunia tadi, dia melakukan penebusan. Ya Allah, bisa ndak saya tebus itu azab, mohon di cancel, tapi saya tebus dengan anak-anak saya. Ambil. Oke. Kenapa anak-anak yang diberikan pula di sini? Karena Bapak Ibu, kalau kita dalam keterancaman, yang paling terakhir kita serahkan itu adalah anak-anak. Bapak Ibu ada motor, ada mobil, ibu-ibu ada emas permata, ada properti, diancam nyawa melayang, gitu ya, nyawa melayang. Ambillah motor ini, ambillah ambillah emas perhiasan ini, tapi jangan bunuh dia, nyawanya jangan Kenapa anak-anak yang dijadikan sebagai tamengnya, sebagai penebusnya? Karena kalau ada motor, ada rumah, ada mobil, ada istri, ada suami, ada orang tua, ada keluarga besar, ada anak-anak, yang paling terakhir diserahkan itu anak-anak. Kali ini karena saking berharapnya supaya tercancelnya azab yang sebentar lagi akan datang, boleh nggak di cancel tuh, ambilnya anak-anak sebagai tebusannya? Cukup nggak? Cukup. Tidak dihiraukan lagi. Untuk apa ya Allah anak-anak itu? Lalu datang lagi pendosa tadi itu. Wa sahibatihi wa akhihi. Udahlah, selain anak-anak saya tebus lagi nih dengan pasangan dan saudara-saudara. Nggak bisa juga berlaku. Kurang kuat. Backingannya kurang kuat. Kalau di dunia kan begitu kan. Oh, kita ada keluarga besar bintang 5. Oh, jenderal itu mana tahu bisa membantu. Oh, mungkin kasusnya bisa dibekukan saja kalau kita melalui siaran. Itu di dunia yang begitu Pak. Di akhirat tebusan itu tidak dianggap oleh Allah. Apa gunanya ya Allah? Allah yang Maha Kaya. Terus apa lagi selain anak tidak bisa menebus, pasangan tidak bisa menebus, saudara-saudara tidak bisa menebus. Wa fasilatihi allati tuwi, keluarga besar bisa enggak? Ya kalau di dunia kan begitu kan, keluarga besar kita ada ini nih, ada itu nih, berpangkat di Jakarta, di pusat, nggak bisa. Bahkan kata Allah, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan engkau persembahkan pun semua yang ada di dunia ini untuk sebagai tebusannya, untuk menyelamatkan anda terkensalnya azab yang datang. No way, tidak bisa. Sampai begitu. Tadi minta waktu di dunia, tadi minta azab. Ketika azab itu datang dengan real, pada minta menebus.
Justru api nerakanya sudah mempersiapkan diri. Kalla innaha lazo. Sama sekali nggak bisa tebusan-tebusan itu. Anak, istri, pasangan, keluarga besar, nggak ada faedahnya, nggak dilirik oleh Allah SWT. Kalla innaha lazo, sungguh neraka sudah bergejolak untuk menyambut kedatangan pendosa yang minta azab tadi. Bawa dia sini, ayolah cepatlah, bergejolak itu api nerakanya. Kalla innaha lazo nazza'atan lisyawa, yang siap untuk mengelupas kulit kepalanya. Oke, berhenti sebentar. Kenapa Allah menyebutkan dengan kulit kepala yang tinggi? Satu di antara alat panca indera merasa waktu di dunia adalah kulit. Jika kulit kepala dikuliti begitu, azab di atas azab, keperihan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika diazab seseorang itu nanti di akhirat, itu dalam kondisi sadar, bukan pingsan. Kalau pingsan tidak merasakan. Oleh karena itu dalam surat Yasin disebutkan, ya Allah, dengan azab yang begitu bertubi-tubi, maka rusaklah semua kulit-kulitnya. Lalu bagaimana yang Allah lakukan? Dibuat lagi kulit baru. Dibuat lagi kulit baru untuk semakin merasakan akan azab-azab itu. Nazza'atan lisyawa, terbayang itu Bapak Ibu, kulit kepalanya dikuliti begitu sehingga keperihan di atas keperihan, merasakan puncak dari keperihan. Lalu sudah rusak itu kulit, dibuat lagi kulit baru, biasa Pak. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi, tidak mengikuti arahan Allah, Rasulnya, para ulamanya, ya, yang berpaling dari agama. Jadi otomatis kalau orang kafir tidak perlu minta azab Allah, otomatis sudah datang. Wa jama'a fa'au'a, dan mengumpulkan termasuk harta benda yang mengikutinya menjadi fasilitasnya waktu di dunia, itu juga akan diikut sertakan untuk menambah akan azab yang akan Allah berikan kepada musuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali sampai di situ pembahasan kita untuk sementara, karena ayatnya masih terdapat beberapa ayat yang sangat banyak. Kita berhenti pada ayat yang ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a, manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala berkeluh kesah. Kalau diberikan kepadanya sesuatu yang negatif maka dia berkeluh kesah, dan kalau diberikan kepadanya yang baik atau harta maka dia menahan, tidak berbagi dengan orang yang lain. Bapak-bapak, ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kecuali orang yang sholat. Dikatakan begini, apakah orang kalau sudah sholat tidak lagi melakukan hal seperti itu? Ya, tetap melakukan, bisa mengurangi. Sebagian ulama ada yang berkata gitu. Atau ada juga pendapat yang mengatakan illal musallin, itu tidak ada hubungannya dengan yang terkait dengan sifat manusia yang suka berkeluh kesah. Illal musallin itu artinya adalah kepada ayat yang sebelum-sebelumnya, yang minta ditebus azab itu dengan anaknya, dengan pasangannya, suami istrinya. Kalau orang yang sholat tidak perlu pakai tebusan-tebusan itu, karena dia adalah tidak dipersembahkan kepadanya neraka yang menyala-nyala tadi, surga yang diberikan kepadanya. Illal musallin, orang yang sholat, yang menjalankan apa kata Allah, apa kata Rasulullah, itu akan mendapatkan diskip hal-hal yang sifatnya memberatkan di akhirat, di padang mahsyar, diskip, lalu ditempatkan di surga yang maha tinggi di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.